Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Dayansa dari Prodi Bisnis Digital B1 Umsida semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan komunikasi efektif dalam sebuah pengambilan keputusan. Komunikasi yang jelas dan ringkas sangat penting dalam skenario pengambilan keputusan karena membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua orang yang terlibat mempunyai pemikiran yang sama. Misalnya sebuah tim profesional mengerjakan sebuah proyek bersama. Jika salah satu anggota tim gagal dalam mengkomunikasikan ide atau kekhawatirannya secara efektif, hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman dan dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Selain itu, jika setiap anggota tim mengartikulasikan pemikiran mereka dengan jelas dan mendengarkan orang lain secara aktif, mereka secara kolektif dapat mengambil keputusan terbaik untuk proyek tersebut. Yang kedua, peran mendengarkan secara aktif dalam pengambilan keputusan. Mendengarkan secara aktif dalam pengambilan keputusan terbagi menjadi 3. 1. Mengumpulkan informasi. Yang kedua, menumbuhkan empati dan pemahaman. Yang ketiga, membangun kepercayaan dan ketertiban. 4. Menghindari miskomunikasi dan kesalahpahaman. 1. Mengumpulkan informasi. Mendengarkan secara aktif memungkinkan pengambil keputusan mengumpulkan informasi penting dari berbagai sumber dengan memperhatikan secara cermat apa yang dikatakan orang lain. Individu dapat mengungkapkan wawasan, perspektif, dan fakta berharga yang mungkin mereka abaikan. Yang kedua, menumbuhkan empati dan pemahaman. Mendengarkan secara aktif meningkatkan empati dan pemahaman dengan memungkinkan pengambilan keputusan untuk benar-benar memahami perspektif dan emosi orang lain. Yang ketiga, membangun kepercayaan dan keterlibatan. Dengan mendengarkan orang secara aktif, pengambilan keputusan menunjukkan rasa hormat dan menghargai masukan mereka. Hal ini menumbuhkan kepercayaan dalam tim atau kelompok, mendorong komunikasi terbuka dan meningkatkan keterlibatan. 4. Menghindari miskomunikasi dan kesalahpahaman. Miskomunikasi dan kesalahpahaman seringkali dapat menggagalkan proses pengambilan keputusan. Mendengarkan secara aktif mampu membantu mengurangi masalah ini dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang jelas tentang informasi yang dibagikan. Selanjutnya, komunikasi nonverbal dalam pengambilan keputusan yang efektif. Komunikasi nonverbal memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan yang efektif. Meskipun komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata, isyarat nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerak tubuh dapat menyampaikan banyak informasi dan berdampak signifikan pada proses pengambilan keputusan. Terdapat beberapa komunikasi nonverbal yang dapat digunakan dalam membantu menentukan pengambilan keputusan. Di antaranya 1. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh kita dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan kita yang sebenarnya, meskipun kata-kata kita mungkin menyarankan sebaliknya. Mengenali syarat nonverbal ini dapat membantu para pemimpin membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai situasi. Yang kedua, ekspresi wajah. Ekspresi wajah, kita memberikan wawasan berharga tentang emosi dan reaksi kita. Memahami emosi di balik ekspresi wajah juga dapat membantu menilai suasana hati dan semangat tim secara keseluruhan, yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, gestur. Gestur dapat menjadi komunikator nonverbal yang kuat, menyampaikan makna dan maksud tanpa memerlukan kata-kata. Isyarat nonverbal ini memberikan konteks tambahan terhadap masukan verbal dan dapat membantu dalam menilai tingkat keyakinan pada setiap gagasan. Selanjutnya, pentingnya kejelasan dan ringkas dalam komunikasi pengambilan keputusan. Kejelasan dalam komunikasi pengambilan keputusan sangat penting karena dapat menghilangkan ambiguitas dan kebingungan. Ketika informasi disajikan dengan jelas dan tidak ada ruang untuk salah tafsir atau kesalahpahaman. Misalnya, bayangkan seorang pemimpin tim yang perlu mengkomunikasikan tenggat waktu proyek baru kepada anggota tim.
jika sepenuhnya memahami urgensi situasi sehingga mengakibatkan tenggat waktu terlewati dan pekerjaan di bawah standar. Tentunya hal ini karena pesan yang disampaikan tidak jelas atau berbelit-belit. Hambatan komunikasi efektif dalam pengambilan keputusan. Beberapa hambatan yang umum terjadi dalam komunikasi yang efektif, di antara lain: 1. Hambatan bahasa. Perbedaan bahasa dapat menghadirkan tantangan yang signifikan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam tim yang berbeda-beda atau lingkungan internasional. Salah tafsir dan kesalahpahaman dapat muncul karena kendala bahasa, sehingga menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. 2. Perbedaan budaya. Keanekaragaman budaya dapat memperkaya proses pengambilan keputusan dengan menghadirkan perspektif dan gagasan yang berbeda. Namun, perbedaan budaya juga dapat menjadi hambatan dalam komunikasi yang efektif. Norma, nilai, dan gaya komunikasi yang berbeda-beda dapat menyebabkan kesalahpahaman atau salah tafsir. 3. Kurangnya mendengarkan secara aktif. Komunikasi yang efektif adalah proses dua arah yang memerlukan mendengarkan secara aktif. Namun, ketidakmampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dapat menghambat pengambilan keputusan yang efektif. Ketika individu gagal untuk mendengarkan secara aktif, informasi penting mungkin terlewatkan. Berikutnya, meningkatkan komunikasi pengambilan keputusan. Mengajukan pertanyaan yang tepat merupakan keterampilan penting dalam komunikasi yang efektif, terutama dalam pengambilan keputusan. Beberapa cara dalam meningkatkan kualitas komunikasi dalam pengambilan keputusan antara lain: 1. Mengumpulkan informasi. Salah satu tujuan utama mengajukan pertanyaan adalah untuk mengumpulkan informasi. Dengan mengajukan pertanyaan terbuka, kita mendorong orang lain untuk memberikan jawaban terperinci dan berbagi perspektif kepada mereka. Yang kedua, memperjelas ketidakpastian. Pengambilan keputusan seringkali melibatkan penanganan ketidakpastian dan ambiguitas. Dengan mengajukan pertanyaan yang menyelidik, kami dapat mengklarifikasi segala ketidakpastian dan memastikan bahwa semua orang mempunyai pemikiran yang sama. 3. Mendorong pemikiran kritis. Mengajukan pertanyaan yang menggugah pikiran dapat merangsang pemikiran kritis dan mendorong analisis yang lebih mendalam. Dengan menantang asumsi dan meminta bukti atau alasan di balik gagasan tertentu, kita dapat mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih teliti. 4. Mendengarkan secara aktif. Mengajukan pertanyaan tidak hanya membantu mengumpulkan informasi, tetapi juga mendengarkan secara aktif. Dengan mengajukan pertanyaan lanjutan dan mencari klarifikasi, kita menunjukkan minat yang tulus dalam percakapan tersebut dan memastikan bahwa kita telah memahami pesannya dengan benar. Oke, selanjutnya kecerdasan emosional dalam komunikasi pengambilan keputusan yang efektif. Kecerdasan emosional memainkan peran penting dalam komunikasi pengambilan keputusan yang efektif. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi kita sendiri sambil memahami dan berempati kepada orang lain. Beberapa kecerdasan emosional yang berpengaruh pada proses komunikasi dalam pengambilan keputusan. 1. Kesadaran diri dan pengaturan diri. Kecerdasan emosional dimulai dengan memahami dan mengelola emosi kita sendiri. Dengan sadar diri, kita dapat mengidentifikasi bagaimana emosi kita mungkin mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Yang kedua, empati dan memahami orang lain. Kecerdasan emosional juga melibatkan pengenalan dan pemahaman emosi orang lain. Dengan berempati, kita dapat menempatkan diri kita pada posisi orang lain dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang sudut pandang mereka. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Kecerdasan emosional meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi secara efektif selama proses pengambilan keputusan. 4. Penyelesaian konflik. Pengambilan keputusan seringkali melibatkan perbedaan pendapat dan potensi konflik. Kecerdasan emosional memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik-konflik ini secara efektif. Dengan memahami dan mengelola emosi, kita dapat menghadapi konflik dengan pola pikir yang tenang dan rasional. Baik, selanjutnya membangun kepercayaan dan hubungan baik melalui komunikasi. Salah satu elemen kunci dalam pengambilan keputusan yang efektif adalah membangun kepercayaan dan hubungan baik melalui komunikasi. Ketika individu percaya dan merasa nyaman satu sama lain, mereka cenderung
berkolaborasi, berbagi ide, dan membuat keputusan bersama. Beberapa strategi yang dapat membantu menumbuhkan kepercayaan dan hubungan baik di antara anggota tim selama proses pengambilan keputusan. Antara lain, 1. Mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif adalah keterampilan penting yang membantu membangun kepercayaan dan hubungan baik dalam lingkungan komunikasi apapun, termasuk pengambilan keputusan. Yang kedua, transparansi dan keterbukaan. Transparansi dan keterbukaan dalam komunikasi menciptakan lingkungan kepercayaan dan hubungan baik. Ketika anggota tim merasa bahwa informasi dibagikan secara terbuka dan jujur, mereka akan lebih percaya pada proses pengambilan keputusan. Ketiga, empati dan pemahaman. Menunjukkan empati dan pemahaman terhadap sudut pandang orang lain sangat penting untuk membangun kepercayaan dalam pengambilan keputusan. Ketika anggota tim merasa dipahami dan dihargai, mereka cenderung mempercayai keputusan yang dibuat secara kolektif. Yang keempat, membangun konsensus. Dalam pengambilan keputusan, membangun konsensus memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan dan hubungan baik antara anggota tim. Ketika setiap orang merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pendapat mereka dipertimbangkan, hal ini akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan kepercayaan. Yang kelima, umpan balik yang konstruktif. Memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif sangat penting untuk komunikasi yang efektif dan membangun kepercayaan dalam pengambilan keputusan. Ketika anggota tim memberikan umpan balik dengan cara yang penuh hormat dan konstruktif, hal itu mendorong pertumbuhan dan peningkatan. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.